Islampedia, Islam lahir di tanah Arab, di mana masyarakatnya sangat dekat dengan dunia perdagangan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab biasa menopang hidup dengan jual beli, sebab sebagian besar tanah Arab merupakan kawasan tandus dan gersang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Pada masa itu, kafilah-kafilah bangsa Arab bertolak dari Mekah dengan membawa barang-barang seperti buah kurma, perlengkapan kuda dan unta, selimut, hingga parfum dari rempah-rempah. Mereka lalu kembali dari perjalanan dagangnya dengan membawa bahan tekstil, minyak zaitun, kopi, buah-buahan, dan padi-padian. Kondisi geografis Mekah sendiri sangat diuntungkan dengan perdagangan utara selatan yang menghubungkan bangsa Romawi di utara dan Yaman di selatan. Kota Mekah yang dikelilingi oleh ratusan kilometer gurun pasir memungkinkannya untuk terbebas dari kendali atau pengaruh asing. Dan sebuah untold story tentang kenapa Mekah menjadi kota dagang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kondisi tatanan dan kehidupan ekonomi yang istimewa bagi kota mulia ini, mengingat seorang nabi terakhir akan diutusnya di negeri itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Quran Surat Al-Quraisy 1-4. Sobat Islampedia, ketika kita membaca surah Al-Quraisy, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasyita'i was-saif, bahwa orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan, dan kebiasaan yang disebut adalah kebiasaan dagang. Kebiasaan dagang dengan rihlah, perjalanan di musim syita, dingin, dan di musim panas. Sobat Islampedia, ada untold story dari kisah perdagangan orang-orang Quraisy di Mekah ini, bahwa yang mengasas perjalanan dagang Quraisy pada masa musim dingin mereka berangkat menuju ke selatan, dan pada masa musim panas mereka berangkat menuju ke utara. Ini adalah kakek buyut Nabi Muhammad SAW, Hashim, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Setelah kekuasaan Qusay, maka dikuasai oleh para anak-anak Abdi Manaf. Nah, ketika beliau menjadi pemimpin di Mekah, kala itu Mekah sudah menjadi pusat kota dagang. Menjadi pusat kota dagang. Kenapa? Karena satu, di dalam Mekah itu ada Ka'bah, yang dianggap oleh orang-orang yang ada di seputaran jazirah itu adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan bangunan itu disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Jadi mereka sekalian lewat itu sekalian melakukan ritual ibadah mereka. Dan yang kedua, memang Mekah ini jalur yang menghubungkan antara selatan dan utara, sehingga mau tidak mau mereka ketika berjalan akan melewati tempat itu. Apalagi di awal-awal dulu ada Zam-Zam yang menjadi daya tarik tersendiri, karena pada masa itu ketika orang ingin melakukan perjalanan harus memiliki sumur untuk bisa memenuhi kebutuhan air minum mereka. Tetapi sobat Islampedia yang dirahmati Allah, ketika kakek buyut Nabi Muhammad SAW, Hashim, kala itu memimpin Quraisy, maka beliau memerintahkan kepada Quraisy, memberikan ide cemerlang. Ini untuk menunjukkan betapa kakek buyut Nabi Muhammad SAW itu begitu beraninya. Apa dia? Untuk membuat orang-orang Quraisy ini ekspansi. Mereka tidak hanya tetap tinggal di situ, tidak, tetapi perdagangannya dibawa menuju keluar. Perdagangan di musim dingin menuju ke selatan, dan di musim panas mereka bergerak menuju ke utara. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena perdagangan pada masa itu bukan sesimpel perdagangan di masa kita. Rampok di tengah jalan, begal di tengah jalan, suhu, iklim, cuaca, badai, dan lain sebagainya. Ini untuk sekali lagi bahwa kakek Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berani, tetapi tidak meninggalkan bagaimana kebiasaan orang-orang Mekah. Walau perdagangan ini sudah keluar, Mekah tetap menjadi kota perdagangan. Bahkan bisa kita rasakan sampai dengan detik ini, bagaimana ketika kita hadir di Mekah, yang kental suasananya selain suasana ibadah adalah suasana perdagangan. Cerdas beragama dengan Islampedia.
Sobat Islampedia, perkenalan Nabi Muhammad SAW pada dunia perdagangan masih di usia sangat belia. Pada usia 12 tahun, Rasulullah mulai belajar berdagang bersama pamannya Abu Talib ke negeri Syam untuk berdagang. Perjalanan dagang pertama ke Syria, Jordan, dan Lebanon. Di usia 17-20 tahun, Nabi Muhammad sudah bersaing dengan saudagar tingkat regional. Mitra-mitra kerja Nabi mengakui kematangan Rasul dalam berdagang, sehingga Nabi Muhammad mendapat kepercayaan dari Khadijah, salah satu konglomerat di kota Mekah, untuk menjalin kerjasama dagang. Aktivitas bisnis Nabi Muhammad sebagai saudagar sukses berlangsung hampir sepanjang hidup. Sejarah mencatat, Nabi Muhammad SAW memang dikenal sebagai saudagar yang sukses dan dikenal luas di berbagai negara seperti Yaman, Suriah, Yordania, Bahrain, dan Irak. Kesuksesannya berdagang tentu bukan serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi didukung etika berdagang yang baik. Dalam berdagang, Rasulullah SAW selalu mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional, tidak pernah membohongi pelanggan, dan ikhlas menjalankan usahanya. Masya Allah. Sobat Islampedia, Mekah bukan hanya terkenal dengan kota dagang, tapi Mekah ini terkenal dengan kota yang mencetak para pedagang-pedagang unggul. Sebut saja yang pernah diceritakan dalam sejarah Islam. Ada istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan segudang lagi yang lain. Pedagang-pedagang handal. Amr ibn As itu pedagang yang bukan hanya sekedar di Mekah. Ketika datang Amr ibn As radhiyallahu anhu ini ke Habasyah, ke Romawi, itu seolah diberikan karpet merah. Saking mereka itu menjadi pedagang internasional yang begitu handal dan terkenal. Sobat Islampedia, berarti kita bisa lihat dari hasilnya nih. Ternyata orang-orang yang ada di Mekah itu merupakan pedagang-pedagang handal. Bahkan kalau kita lihat Khadijah radhiyallahu anha, ini adalah seorang wanita. Seorang wanita yang pada masa itu wanita itu selalu dinomor sekiankan, bukan dinomor satukan. Apalagi diperbolehkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang itu dikhususkan untuk para lelaki. Tetapi Mekah seolah memberikan kesempatan itu. Dan kita kenal bagaimana Khadijah radhiyallahu anha menjadi saudagar kaya raya. Bahkan semua orang yang ada di Mekah kala itu menginginkan agar dipersuami ya, dijadikan suami oleh Khadijah. Tetapi Nabi SAW yang menjadi suami beliau gitu kan. Begitu juga dengan yang lain. Dan sampai kalau kita lihat bagaimana ketika para muhajirin dari Mekah ini berangkat menuju ke Madinah dalam kondisi miskin papa, tidak punya harta sama sekali. Tetapi ketika mereka berangkat ke Madinah, mereka mulai berdagang. Disitulah mereka mampu menghidupkan pasar Madinah. Bahkan sebelum itu ada ketika mereka ini hijrah, para sahabat Nabi ini hijrah ke Habasyah, tidak membawa apa-apa. Seharusnya ini menjadi pengungsi itu ya dalam tanda kutip sekarang negatif gitu ya, menjadi peminta-minta segala macam. Tapi Abdurrahman bin Auf yang kala itu bersama dengan rombongan hijrah ini mengatakan, kita tidak boleh. Kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh tangan di bawah. Kita harus bekerja, cari pasar. Lalu mereka mencoba untuk bekerja di sana, merajut ya, lalu membuat tenunan, lalu membuat segala macam dan berdagang, dan ternyata mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Bahkan sampai oleh Raja Najasyi kali itu mendapatkan penghargaan dari hasil mereka yang begitu istimewa di hadapan sang raja. Dan inilah dia, sahabat Islampedia. Bukan hanya sekedar Mekahnya ternyata. Kalau kita lihat, yang makin membuat para pedagang ini menjadi brilian adalah Islamnya, Islam mereka. Oleh karena itu, bagaimana kita merasakan ketika Islam ini memberikan pengajaran tentang dasar-dasar berdagang, Islam mampu menjadi jauh lebih besar dan lebih kuat. Cerdas beragama dengan Islam.